Allahumma salli wa sallim ala أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وآله كمال نهاية لكمالك وعدد كماله صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وآله كمال نهاية لكمالك وعدد كماله صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وآله كمال نهاية لكمالك وعدد كماله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدين وصلى الله وسلم على اجمعين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين ونسالك التعليم والفهم والاستفاده والنفع والانتفاع والتيسير والتعب والنصر والابداع سنة الرسول برحمة الله وكذلك عن خير اتباع أقوامنا ومن ثوابه اللهم آمين 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 اللهم اشرح لي صدري آمين يا رب آمين 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 سبحانك يا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا آمين وتب علينا يا الله آمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وكلنا وارحمنا وصل على المبتدئين اللهم يا من وقعت وارحمنا عليه اللهم وعنا عليه لك أشهد أن لا ولا تجعلنا أنفسنا ولا تعالى إنك أنت الغفور الرحيم يا رحمن الراحمين اللهم بارك لنا في رجب شعبان وفي رمضان وأعنا على الصيام معاشر الحاضرين معاشر المستمعين رحمكم الله وحفظكم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita
Alhamdulillah atas nikmat dan macam nikmat yang Allah berikan kepada kembali kita dan berkah ini. Setelah sempat mungkin dalam 3 kali pertemuan kita tidak berkumpul dengan beberapa kesempatan dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tetapi saat ini bagi secara pribadi meminta maaf kepada Allah sekalian atas hal tersebut yang semua itu memang sudah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah taala melanjutkan daripada pelajaran kita dari kitab Tadwir al-Syariah yang dikumpulkan daripada pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Imam Al-Allama Al-Habib Zain bin Smith sampai kita pembahasan bab yang menjelaskan tentang najis. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, najis dalam pembagiannya digolongkan dengan macam-macam pembagian dan atas kategori masing-masing dibagi menjadi beberapa macam bagian juga. Ada kalanya najis dibagi menjadi dari segi bagaimana cara membersihkannya. Ada pula najis dari hukumnya bagi. Ada pula najis yang dikatakan najis maaf yang dimaafkan atau tidak dikatakan najis walaupun dia ada pada kita pada sebelum kita masuk ke dalam pembagian pembahasan najis asal najasa atau kaifiah izalah pembagian najis dan bagaimana cara menghilangkan najis, sedikit di sini ada yang kita perhatikan yaitu daripada bagian najasa berarti Allah bil istihala, najis yang menjadi suci dengan perubahan sendirinya, bukan dirubah dengan sendirinya, suatu yang muncul dari najis ataupun suatu dari najis tapi kemudian tidak najis atau halal. Di antaranya kemarin kita sempat sampaikan adanya perubahan ingkila syai' ayat Allah suatu dengan sendirinya menjadi suatu yang dari najis menjadi tidak najis. Seperti khamar datangkan dalam pengertian khamar itu khamar yang ada sekarang dua bagaimana khamar yang dibuat dari perasan inap perasan daripada perasan buah anggur atau kurma. Jadi dia tadinya khamar kemudian berubah dengan sendirinya menjadi cinta dan hukumnya halal dan tidak najis dalam khamar, najis dan haram. Kemudian jildul mayyit idza dubil yang kita bahas jildul mayyit maitah idza dubil kulit bangkai binatang hewan kecuali kulit anjing dan babi. Kalau kulit binatang jenis apapun, walaupun dia tidak bisa dimakan seperti kulit macan, kulit biawak, kulit buaya, kulit ular, itu hukumnya najis ketika dia belum disamak. Dalam bahasa kita disebut disamak, dalam bahasa bibir, diproses. Kalau baru keluar dari hewan-hewan tersebut, entah itu hewan yang bisa dimakan atau tidak bisa dimakan, kalau hewan yang bisa dimakan tapi disembelih itu cara Islam atau dia mati bukan karena disembelih atau kemudian bangkai, itu kulitnya najis. Nah, kalau hewan-hewan yang tidak bisa dimakan seperti ular, biawak, buaya, macan, gajah, singa dan lain-lain dari hewan-hewan yang tidak bisa dimakan, tidak dilakukan karena dia berbahaya atau dikarenakan dia termasuk binatang buas, itu hukum kulitnya walaupun seandainya disembelih dengan Islam tetap bukan makanan yang halal karena aslinya memang sudah hewan yang tidak dihalalkan. Kulitnya najis. Tapi bisa nggak dimanfaatkan? Bisa. Seperti kalau kita memiliki sering lihat ada orang hobi senang dia masuk hutan memburu binatang, dia dapatkan seekor macan mati, entah karena dia membunuh atau yang sudah mati dan bulunya tidak nanti luar biasa, makanya ini manfaatkan atau
samak istilah kita, kubik dalam bahasa Arab, maka hukumnya tidak lagi hukum najis, tapi tidak dari hukum suci. Nah, dengan apa caranya? Biasanya kalau muslim memang muslim banyak, biasanya kulit tersebut setelah dikupas, dilepaskan dari hewan-hewan, itu dibersihkan, dicuci dengan air. Setelah itu, nah masih banyak sisa-sisa yang ada di kulit, entah darah, entah gajinya, entah apa aja, hukumnya masih najis. Nah ini dibersihkan. Cara membersihkannya biasanya menggunakan misalnya cuka, atau juga akan menyebabkan itu kulit lobak atau rusak menggunakan alat-alat dari sesuatu yang sifatnya panas. Panas bukan panas berat, panas api. Jadi panas karena dia bisa merobek atau menghilangkan, mencabut, melepaskan kotoran yang masih menempel di kulit. Panas dan itu termasuklah ada jenis daun-daun tertentu atau pohon-pohon tertentu, dan juga bisa digunakan dari suatu yang najis sendiri boleh, seperti kotoran burung dara. Ini kalau dari praktek orang yang mengalami pengalaman, kotoran burung dara itu kotoran najis, boleh nggak digunakan untuk menghilangkan dia lepas dari najis ini? Boleh saja, tapi dengan syarat setelah selesai proses dicuci kembali, dibersihkan, itu baru dikatakan selesai proses itu. Kemudian jadi semua hewan boleh bisa diculik, anjing dan babi dan seluruhnya tidak bisa dimanfaatkan kulitnya tersebut, tidak bisa dimanfaatkan. Jadi kalau orang pakai ikat pinggang kulit ular, kulit buaya, boleh pada siapa termasuk dari kubik sudah disamak. Tapi kalau belum disamak, lepas dari kulit ular langsung dijemur, langsung pasang di ikat pinggang, itu tidak bisa, najis sesungguhnya masih dengan najis. Adapun sisa bulu kadang-kadang di dalam tiron perbangan, atau handphone masih ada kan? Jadi masalah mungkin sudah disebut sama. Yang jadi masalah kotoran yang ada di dalam bagian dalam kulit yang menempel dengan jenis darah. Kemudian yang ketiga, yang halal, dia aslinya jenis tapi halal masoro hayawan, apa yang menjadi hewan. Jadi dari benda atau dari suatu benda tiba-tiba muncul melahirkan satu hewan, dia bukan hewan atau bukan makhluk yang hidup. Seperti apa? Buah-buahan. Buah-buahan karena kita dapatkan adanya ulat. Nah, hukum ulat ini apa hukumnya? Tidak najis. Bahkan jangankan dari buah-buahan yang tidak najis, dari hewan bangkai sekalipun tidak najis. Ulat itu tidak najis. Nanti kalau kita bangkai, misalnya bangkai ayam, terus kita pengen meneliti seseorang yang ilmuwan, kita ambil dari bangkai dengan tangan kita, apa hukumnya? Tidak najis. Kalau itu hewannya yang bangkai najis, tapi hewan yang keluar dari bangkai itu ulat itu tidak najis. Nah, kalau misalnya contohnya hewan yang bangkainya halal, ikan, kita beli ikan, kalau memang ikan baru, kan kadang-kadang disimpan sampai sebulan 2 bulan tidak rusak. Ya subhanallah, atau ikan apalah yang sifatnya ikan asin, bukan ikan yang basah, ikan kering, kita simpan lupa, misalnya lupa ikan masih bentuk utuh, akhirnya sudah 2-3 bulan baru kita lupa karena dibuat ikan. Ada langsung kita keluarkan, kita lihat zohirnya bagus, langsung kita potong, setelah itu langsung kita masak atau langsung kita goreng. Pas sudah masuk gorengan atau masuk air, dia harus ada ulet-uletnya. Misalnya saja, bagaimana hukumnya? Tidak apa-apa. Kecuali kalau ulat seperti bisa kata tidak ulat dimasak, nah itu tidak hukumnya apa. Ulat bisa kata ini orang coba dan yang mau lakukan. Ini cuma hukum katakan demikian. Kalau ulat tersebut masih nempel di binatang tadi, kita makan tak? Ikan dari telur, misalnya telur, ikan tadi atau telur tadi. Kita tahu ada ulat di dalamnya. Kita lihat, kita langsung telan. Bismillah. Apa hukumnya? Tidak. Tapi kalau kita keluarkan, kita pisah, dikumpulkan lalu dimasak pisahnya saja. Tidak boleh. Tidak boleh. Begitu dari buah-buahan. Dari buah-buahan ini kita lihat ada ulatnya. Cuma membersihkan repot, ya sudah. Bismillah. Kita makan. Saking pengen dari pisahnya saja. Tidak apa. Tapi kalau pisah kita terlebih dahulu, baru dimakan tidak boleh. Kemudian itu daripada
yang najis tapi dia jadi suci. Aksar najis seperti berizalatiha, jenis-jenis najis dan cara membersihkannya. Ini sering kita pelajari di majelis-majelis umum. Pembagian najis dan najis dibagi menjadi tiga: najis berat, najis sedang, najis ringan. Ya. Al-awwal najis mughalladh. Najis dikategorikan dari dinamakan dari najis itu dinamakan najis berat, najis ringan, najis pertengahan. Itu dikatakan kenapa dinamakan dari cara mencucinya. Cara mencucinya yang susah, maka dia pun mughalladh. Di cara mencucinya tidak susah disebut najis pertengahan. Cara mencuci gampang maka disebut najis ringan. Najis mughalladh wa najis kalam berjil wa far'i ahadihima. Najis berat, najis mughalladh. Kenapa dikatakan najis berat? Karena mencucinya bukan gampang, susah. Yaitu najis anjing dan babi dan keturunan keduanya. Najis anjing dan babi dan keturunan keduanya. Jangan lupa ditukar di gambar yang bakal atas dengan asli najasa. Kenapa kok keturunan anjing babi itu dihukumkan seperti anjing dan babi walaupun bentuknya bukan anjing dan babi, mungkin bentuk masih ingat pernah sampaikan di majelis kita. Seandainya saja misalnya ada kambing berhubungan dengan anjing belum keluar keturunan kita yang ini keturunan dari perbuatan dia seperti anjing keluar bentuk kambing hukum najis. Karena kita mengatakan keturunan itu mengikuti hurufnya, mengikuti yang hidupnya, mengikuti pada aslinya. Kaidah bisa lakukan cara membersihkan najis mughalladh. Najis mughalladh dari anjing dan babi. Jadi apapun yang bersentuhan dengan anjing dan babi, kencingnya mughalladh, kotoran misalnya mughalladh juga. Berbeda dengan kotoran anjing, berbeda dengan kotoran kucing, ayam dan lain-lain. Nah, begitu pun menyentuhnya, kulitnya mughalladh, kena gigitannya mughalladh, dijilat mughalladh. Semua yang berhubungan dengan dia kena tulangnya mughalladh. Tulang anjing itu tersebut mughalladh. Tidak bisa disucikan. Tidak bisa disucikan walaupun cucikan dengan bagaimana tetap tidak bisa disucikan kalau asli daging atau tulang anjing itu sendiri. Nah sekarang yang disucikan kalau kita atau benda lain yang tersebut dengan mereka itu bisa disucikan. Kalau zat anjing dan babi itu sendiri, kita punya dikasih orang daging maupun daging babi, terus kita cuci 7 kali pakai tanah, 10 kali 7 kali pakai air, 1 kali pakai tanah, tetap hukumnya najis, haram, tetap tidak bisa suci karena itu aslinya dia. Yang sekarang dibahas di sini adalah kalau sesuatu bersentuhan dengan dia, tanya, jilat, atau kena kotorannya, najis anjing, kotoran kucing dan lain-lain yang mughalladh. Masyaallah ikhwan rahimahullah, ada pun cara membersihkannya. Tadbur najis mughalladh bisaba'i wa salat ba'da izalati ainiha ihdahuna min Allah. Cara mencucinya harus dengan 7 kali cucian. Harus dengan 7. Walaupun 3 kali sudah bersih, tetap harus 7 kali disiram. Walaupun kita mau air, balik, bukan 3 bersih. Tidak ada syariat mengatakan harus 7. Maka kita ikut itu 7. Memang. Tidak baca ini masalah ubudiyah, ibadah. Ibadah berkait dengan kita. Apa yang dikatakan oleh syariat kita ikuti. Dikatakan 7, walaupun anak sekali sudah bersabun, anak bersihkan pakai sabun. Dari pertama pakai mana? Lalu anak bilang semuanya satu cukup lagi 2 kali. Mubadir, baca pula dengan mubadir. Bukan mubadir syariat yang 7 harus 7. Bahkan kalau tidak bersih boleh ditambah kalau dikurangi tidak boleh. Syariat 7 itu dicuci kapan? Setelah dihilangkan air najasahnya. Misalnya kita punya pekarangan rumah atau maaf kotoran anjing atau kencing anjing masih ada, jangan langsung disiram, tidak, dibuang dulu kotoran. Pakai kayu, pakai plastik, dibuang dulu air najasah. Najis yang dibuang itu dibersihkan dulu. Najis yang dibuang tadi dibersihkan terlebih dan buang. Nah, setelah itu baru kita bersihkan sisanya tadi. Atau kalau kita punya tangan kena sentuh ya sudah, bagian kena sentuh cuci. Berapa kali? 7 kali cucian. Satu dari 7 kali siraman tadi dicampur dengan tangan. Caranya bagaimana? Dicampur tadi boleh dicampur dalam arti kata kita siram. Yang jelas dicampur tangannya jangan dijadikan waktu cuci yang ke-7.
terakhir jangan. Atau keenam pun kalau bisa jangan. Jadikanlah cucian yang kedua atau ketiga masih di awal-awal. Jadi kita membilas itu masih lebih banyak air yang bisa membilas itu. Nah, caranya bagaimana? Siram dulu tangan kita dengan air. Saya tangan kita kena jilat anjing. Siram dengan air. Sudah siram dengan air, lalu ambillah tanah yang tidak ada najis, suci. Walaupun kotor dan berkata ada pasir campur apa tidak jadi masalah. Tanah yang penting. Tanah itu dengan pasir murni. Yang ada tanah yang jelas-jelas. Jelas-jelas ada tanah. Kalau baca bagian tanah. Tanah warna pun serah, tanah liat, tanah pun serah. Usapkan sedikit. Kalau tanah bentuknya agak bobok, jadi taburkan digosok. Sudah itu sekali baik pakai tangan disiram. 2, membersihkan, hilangkan bekas tanah tadi. Sudah 3, 4, 5, 6, 7 kali. Atau dengan jalan boleh juga air disiapkan, misalnya ini air isi, ambil tanah, masukkan. Boleh juga siramkan dengan ke tangan kita. Berarti sudah cuma 1 kali air, langsung dicampur dengan tanah, di wajan dicampur dengan gayung tadi. Kita isi air, langsung ditaruh tanah, dia dilarutkan, lalu disiramkan. Itu sudah, nanti sudah berlama sekali. Lalu kita sambung lagi 2, 3, 4, 5, boleh pertama, kedua, ketiga boleh. Cuma jangan sampai yang terakhir. Karena yang terakhir masih kita nambah nyiram lagi. Ya, masih nambah nyiram lagi. Jadi jadikanlah tanah itu untuk yang pertama, yang kedua, yang ketiga, sehingga ada jelasan yang berikut itu masih banyak. Itu kalau jadi semua latar. Nah, berarti semua latar ini itu kalau pakaian itu demikian. Kebetulan pakaian kita yang jilat juga pakaian disiram, kemudian pakai tanah yang terjilat itu jadi lalu disiram dengan air sampai bilas itu kali. Perkara setelah 7 kali kita campur baru memakai sabun boleh. Tapi yang 7 ini jangan dicampur dengan yang lain. Ya, 7 kali ini jangan dicampur dengan sabun. Kalau memakai sabun, dia setelah setelah 7 lewat baru pakai sabun. Kalau pakai sabun dia dihitung 1 hitungan. Karena hukumnya dengan air mutlak. 7 itu dengan air mutlak. Kemudian bagaimana kalau misalnya anjing lebih sekarang kita banyak dapatkan kita punya tetangga non muslim dari keturunan Tionghoa misalnya saja, mereka suka makan babi. Cuma di antara mereka ini ada yang baik, muslim dia masuk muslim kafir, tapi baik sama kita. Tidak pernah muslim kita, tidak pernah menghargai, tidak pernah menghina agama kita, bahkan menghormati kita. Misalnya kita boleh tidak boleh tak boleh kalau cuma ada penambahan beda musim berlebihan itu bukan terkenal supaya pasti kalau bisa lebaran atau di lebaran itu kue itu makanan itu makanan tidak kalau was-was ini cari buatan di lewet buatan itu was-was itu kan tidak tahu barangkali dia pernah panci tempat masak kue jadi pernah digunakan untuk masak babi tidak najis. Jadi memang caranya pertama secara hukum asli selagi itu tidak nyinyoknya itu boleh baik. Kalau secara hukum awal itu tidak pernah nyinyok pakai panci yang mana. Panci itu benar digunakan untuk cuma main zon-zon sangkut-sangkut barangkali gitu. Pakai panci yang benar digunakan untuk masak babi dan dia tidak akan menyuci macam itu. Ya. Jadi memang caranya kalau secara hukum awal boleh selagi kita tidak nyinyok. Tapi di bab warok jangan dimakan. Terima yuk mulai kira-kira makan boleh, lapis atau makan dari mahal. Kalau kita berbaca bersalah, kita juga yang tidak makan. Kita bukan yang haram, bukan kita makan barang yang disalah, cuma kita meragukan baik. Barangkali, hukumnya halal. Jadi tidak tahu. Kecuali kalau kita tahunya, ingoknya, dia masak. Kemarin dia panci stok itu di rumah, dia panci stok itu di rumah, dia masak apa nanti dan kita tahu juga pelanggan kita juga makan babi. Kalau masak di rumah atau masak di panci bilang, pokoknya ada keyakinan kalau memang panci itu dipakai. Nah kalau tidak boleh dimakan. Untuk mulai pun tidak boleh dimakan. Kalau yang lain haram hukumnya. Haram wajib mulai. Tapi ketika dari untuk diri kita, wow jangan pakai jangan makan itu dia. Tapi kalau dia muncul hati yang dibeli dari toko, ya atau
Pas sudah dibelinya, dia mau kemana? Ke sana cuci kalau ke tanah. Rumah dia. Balik sebenarnya hukum seperti makanan. Itu tahunya nggak wajib masuk rumah. Karena tidak tahu cuma itu apa itu gimana aja. Nah selagi tidak tahu semua sudah Bismillah. Tidak mandi tidak mandi dulu. Mbak yang yakin tidak punya meragukan, yang kita bingungkan. Nah kecuali kalau memang ya itu aku tahu anjing itu jauh masuk dulu. Nah kalau daripada kita pakai was-was, boleh tidak cuci apa, tapi ada cuci seluruh rumah. Yang saya logika mungkin anjing itu bakal nyentuh di bawah, ini bagian bawah kalau bukan cuci rumah enggak, ya tidak demikian. Jadi kita ini kalau itu yes itu wala kasih, mudah jangan susah. Yang susah ini susah, mulai apa itu masuk. Tidak boleh kalau cuci kalau rumah apa namanya itu ya paling bawah ya paling bawah itu pun itu tidak tahu sih selama tidak tahu secara umum istihad itu boleh ayat tidak sih kalau barang yang ini tapi kalau anjing itu memang berkumpul yang di rumah macam itu kucing berkumpul di rumah anjing macam kucing begitu di rumah di mana berkadang kencing di situ karena kencing di sini kan kucing nah anjing itu macam itu sudah bismillah cuci cara mana saya buat ember besar isi baju dulu aduk ke tanah sigang ke dalam nah bisa sigang ke dalam gelas sampai bersih sudah mayat harus seperti masalah jangan kita dihubungkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah kembali dari baru kejadian itu anak pernah bilang suatu undangan di daerah tiga daerah bukan makan masalah bukan untuk aja kalau nawari etni daging buka jadi daging apa daging babi kan jadi kejadian baru sebulan setengah baru ala kulihat waktu itu kita semakin sudah pergi ke undangan kita sudah makan malam orang minum dari tapi mau yang makan itu ya besok kalau tidak tahu gitu jadi malah kalau saya mau kita sudah pergi ke undangan gitu ya ini untuk bersihnya makan pergi lagi undangan dan mau majlis itu rupanya ajarannya mau majlis itu diundang itu hadir karena pada itu sudah makan ngomong jadilah pastinya tidak makan minggu depan itu kabar daging ini sumber dari rumah daging babi dia udah tahu hidup bunga nah yang kalau belok kamu lalu yang langsung mau rumah juga ya daging itu tanya daging apa langsung aja ada anjing dan babi jadi cara kali siram air boleh kurang kalau itu sudah bersih siram 7 kali masih cair bersih boleh tambah karena namanya tambah kan dia dimana-mana tambah bersih lama 8 9 jangan 8 deh 9 masih bersih 11 terus enggak ya jadi itu caranya yang kedua najis mukaf apa najis ringan najis ringan kenapa dengan kalau cara bersihnya ringan, mama cari cukup bersih ke banyu cukup, atau dialirkan air itu jadilah. Najis namun najis mukaf apa ringan. Najis apa itu? Najis kencing. Ingat ini, patokan kencing. Anak kecil yang umur belum 2 tahun, belum makan apa-apa selain susu ibunya, bayi lagi. Nah ada syarat 4 ini, 4 syarat ini. Kencing anak bayi laki-laki bukan perempuan, bukan kotoran air besar, bukan maaf lain kencing. Kalau bukan kencing kotoran belakang itu walaupun bahasa ini jadi tengah, walaupun bayi laki-laki. Ini khusus kencing bayi laki-laki bukan perempuan. Kalau bayi perempuan kencing dia walaupun baru setengah kencing najis pertengahan, bukan najis ringan, najis pertengahan. Kuncinya harus bersihnya. Nah, ini najis pertengahan ini kencing bayi, kencing bayi laki-laki yang umur sudah lebih dari 2 tahun belum makan apa-apa kecuali cuma susu ibunya. Bukan susu sapi, bukan susu kambing, bukan susu apapun. Dan tidak makan yang instan sekarang ini. Tidak akan dia makan kopi susu punya telah. Nah itu aman. Ini syarat. Kalau kencing udah ini hukumnya apa? Artinya apa? Ringan. Model itu
lagi gendong cucu atau gendong anak kita. Budaknya masih bayi, umurnya belum 2 tahun. Budak anak kita tahunya tidak pernah makan aku, jadi nyusul lagi dulu. Pas kita lagi gendong, pakai sewet, tak langgar, kita bisa kencing. Tak usah dulu, tak usah nawan. Nanti gue akan ganti lagi. Cukup siap kencing bayi. Kencing bayi kira-kira sudah kenal, walaupun tak nak aturnya tidak. Tak sudah tahu nak atur lagi, mungkin sudah yakin. Tak sekiranya sudah kenal, gawas main apa-apa. Di gawas main tidak apa-apa. Bahkan ada sebagai ulama yang mengatakan langsung gawas main pun boleh. Tapi pendapatnya lemah. Artinya kalau kita pepet sudah ada korban, sudah pepet yang bayi susah, sudah gawas main tidak apa-apa. Tapi kalau ada apa salahnya? Silakan. Cukup dialih itu, macam dalam ujian ini. Di saya itu tidak ada hal yang muncul. Itu yang najis muka bapak. Jadi sekarang ini najis muka bapak ini kencing, bukan kotoran air besar. Kencing air kotoran air kecil. Kalau kotoran air besar, walaupun bayi laki-laki belum minum apapun dari susu ibunya, dia belum tahu najis hukum itu tetap najis muka najis mutawasito, najis pertengahan. Kalau cucinya sambil kasih tahu lagi dari kasur yang sampai lagi perluan, tapi kamu bapak itu kencing bayi laki-laki, kencing bayi laki-laki bukan perempuan. Kalau perempuan walaupun kencingnya dia belum minum apa-apa oleh susunya dan dia dari itu belum tahu tetap najis harus dicucinya perempuan. Ya, kemudian baik perempuan yang umurnya belum lewat 2 tahun. Kalau sudah lewat 2 tahun, 2 tahun itu 2 tahun Komariah, bukan 2 tahun miladi, tapi hijri. Nomor mana setelah itu kalau lahir juga. Jadi kalau lahir itu kalau lahir artinya tanggal hijriah. Catat tanggal hijriah jadi tahu penting. Nah kalau penting sudah itu deh, dalam setahun itu beda. Kurang lebih kalau tak salah 21 hari beda dalam setahun antara hijri dengan miladi. Jadi kalau 2 tahun tambah 41 hari kurang lebih 21 atau 23 hari bedanya antara hijri dengan miladi kurang lebih seperti itu. Nah, terakhir belum makan apa-apa kecuali susu ibunya. Putih, bayi putih apa? Bayi putih apa-apa. Kemudian nak makan obat, rusak kan tak boleh apa-apa kecuali cuma susu ibunya itulah. Kalau obat tidak merusak hukum, masih tetap ini anak-anak itu mana sakit anak gawat dokter, uji dokter, kalau minum obat ini tidak ada obat untuk kesembuhan dia. Hukumnya bagaimana? Tetap dianggap seakan-akan obat itu tidak kasih, jadi tetap dihukum kencing udah tadi tetap najis ringan. Berbeda kalau vitamin. Kalau vitamin dia anak-anak sembuh, dia anak-anak sehat, vitamin juga. Ini hukumnya macam makanan. Berubah hukum najisnya, tidak lagi apa-apa, tidak lagi ringan menjadi pertinggalan pertengahan. Jadi kalau obat tetap hukumnya tidak merusak, tetap hukumnya najis ringan. Memang obat menjadi sakit. Tapi kalau budak sehat cuma biar gemuk, biar cerdas, kalau vitamin, ya hukum vitamin itu sama dengan makanan. Apa jadi hukum merusak dalam hukum apa menjadi mutawasito. Harus dicuci atau tidak bersihkan. Katalah. Itu hukum. Di sini penting kita perlu kajikan masalah kencing. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti masalah najasa itu penting perlu diingatkan rumah, terutama istri kita atau pembantu rumah tangga. Kalau cuci pakaian tidak baik, kalau lain bukan tangan bersih, kencing baju yang masuk, kalau saya apa yang masuk, dan buku kecil masuk, baju anak sekolah masuk, jadi situ, nanti segala jadi pasal bila selalu banyak baju. Jadi cara bagaimana? Bila sebetulnya tidak cukup sekali 2 hari, banyak baju jadi segala. Baju yang tidak ada 100 potong, dicampur sama kecil cuma cemplung itu ada 100 baju jadi segala. Jadi cara konsep masuk ke rumah atau mesin tadi jangan di sini itu cek dulu, tak usah pakai sabun, sudah hilangkan najisnya, najis bersih segala. Dan kaki lagi tidak ada bersih biar harum sabun baru masuk bersih. Kalau sudah ada najis lagi, kalau bukan
bukan. Kalau mesin masuk ke dalam, najis dalam. Apalagi model yang mesin sekolah yang macam isi baju yang kering tidak tinggal. Nah itu aja paham dia kalau model cara kerja mesin itu. Kalau model baju yang terbuang cuma kesat dari kering itu bisa jadi masih tipis. Jadi nak perhatikan kalau model yang ada muncul di baju keluar, itu insyaAllah terbilas baju itu keluar, bilas lagi merah keluar sudah bersih. Nah kalau najis tidak masih bersih ini juga kalau sudah bilas sudah jernih, sudah bening, berarti sudah sampai tidak lagi najis. Tapi kalau masih baju sabun, tadi masuk dan itu najis, campurlah sabun, kan najis apa itu? Ya, dibilas kali-kali sayang baju, emak dikit, baju ini mahal, baju ini susah. Pas dibilas sekali, dipulas masih baju sabun, masih ada najis itu, masih ada najis. Saya malah tahu baju sabun masih ini masih ada najis, sampai berminggu sudah bening baru tidak najis lagi. Nah cara bagaimana dengan ekor tidak banyak orang lain, macamnya lah. Kalau baju yang najis, baju muda terutama apa itu cek dulu sebelum didapur, cek dulu, lalu baru kamu menjaga baju yang lain. So najis punya najis, muka apa? Jadi najis muka apa tadi kalau tidak cari itu makan selain susu berupa obat tidak apa-apa. Tapi kalau vitamin hukumnya tidak boleh. Karena itu bukan tak boleh makan vitamin, hukumnya obat yang sudah tadi model kecil-kecil tadi anak yang lagi hidupnya mula macam vitamin biar gemuk tadi ya pasti kencing aja apapun nih cuma minum susu ini lah makan apa makan nasi makan apa tapi lama vitamin dia tidak baca sudah ayam tidak baca cuma pulang ada medis dan agak berat. Baik. Yang ketiga, tadi satu adanya satu mutawassithah najis pertengahan. Apa itu pertengahan? Seluruh najis selain yang sudah sebutkan, selain anjing dan mani dan kucing tidak baik kucing laki-laki yang belum makan minum selain itu. Selain itu najis apapun najis mutawassithah. Kenapa disebut mutawassithah? Karena itu sudah tak sedikit berat dengan tidak. Bagaimana caranya? Kuncinya tadi cukup tidak najis itu dihilangkan, lalu dicuci dengan air sampai hilang rasanya, bau dan wanginya. Selesai. Tidak perlu sampai kembali. Cukup sekali kalau sudah hilang, kita harus pegang kotoran najis. Itu silang sekali dengan baju. Bersih. Cukup dan boleh kembali dan boleh kembali tangan. Ya, itu makanya termasuk apa banyak. Termasuk dalam kawasan ini banyak. Semua kotoran binatang, semua kotoran binatang dan manusia. Itu air seni, kotoran belakang, darah, nanah, muntah, arak, bangki, segala macam bangki, ikan dan belalang dan manusia itu semua najis. Bangki itu, aman. Air tinja, air apa itu semuanya najis. Banyak seluruh najis mutawassithah, termasuk darah, termasuk tanah. Ada beberapa yang kotor, tapi dia tidak najis. Mungkin sudah pernah sampai ke kedua lagi apa? Tidak semua kotoran yang ada di badan kita itu najis. Keringat, maaf, bau macam-macam tidak najis hukumnya. Yang keluar dari telinga, kotor, menjijikan, hukumnya tidak najis. Yang keluar dari hidung, keluar dari mata, tidak najis. Yang keluar dari tulang itu, atau dari mulut, ludah, atau darah, tidak najis. Tidak. Kebanyakan yang sudah melalui proses manjat dari proses perut ini keluar dari lepas dari belakang atau dia keluar lewat pucuk muntah itu najis. Itu najis. Nah sekarang kita ini masalah muntah. Kita ini kadang-kadang salah. Ini banyak yang tahu. Memang ini tidak bagus. Cuma salah najis itu tidak boleh dikeluar, tidak boleh makan. Harus najis, haram. Ini kadang-kadang kalau muntah. Habis muntah langsung minum teh manis. Ya, langsung minum teh manis. Langsung minum. Najis di mulut itu banyak. Belok ke tempat lagi. Tak boleh. Kumur dulu. Bersih dulu baru minum teh manis. Baru kita minum teh manis. Kita hukumnya tambahkan kekuatan. Itu tak masuk. Kumur dulu. Nah, baru kita lagi semayang.
saking kenyangan makan tadi udah ada semuanya, gasnya ada yang keluar. Bukan cuma gas, kalau gas itu tidak ada. Tapi memang nasi keluarnya, pedas sampai keluar dari makhluk hok, atau sudah masuk mulut kita keluar lagi, itu muntah. Kalau kita muntah, hukumnya disebabkan saat kita sholat harus kita kubur-kubur, bukan harus kubur lagi. Muntah itu termasuk kubur, harus sebagai orang salah muntah makanya batal kubur, bisa tapi batal kubur, batal puasa, tidak ada. Muntah juga nanti bapak puasa disuruh makan bahas dari siapa? Muntah juga makan puasa kecuali kalau muntah yang sengaja. Jadi muntah itu najis. Nah, jadi kotoran yang keluar itu sebelumnya najis. Iya sebelumnya najis. Nah sekarang kalau najis itu, najis pertengahan ini cukup kita siram, kita bersihkan dengan air yang suci mensucikan, ya, sampai hilang warna, bau dan rasanya. Nah kadang-kadang baju anak ini penuh nyamuk, mungkin kita terlambat ketahuan menyelesaikan, susah masih tidak sudah cuci, tidak hilang, mati sabun, sudah pakai sabun masih tidak dua sudah mampu, hukumnya mah, tapi sudah memang digunakan dengan alat yang bisa hilangkan sabun, bukan dengan sabun, bukan cuma dikucek baik, sudah lebih belum belum coba pakai sabun banyak istilahnya sampai ke sini tidak pakainya itu dibuka sudah mampu. Macam kita punya tangan maaf kadang-kadang sudah potongan atau istinja. Kadang-kadang kita sudah bersih kita ganti apa pas cium apa mas bau pakai sabun bersih sudah pakai sabun sekarang masih ada bau lagi sudah bawa semuanya nggak apa-apa waktu hukumnya. Jadi kalau di sini ada juga sifat legislator bilang rasa, bau dan warna. Kalau kita sudah usaha untuk menghilangkan, yang tersisa cuma warna, hukumnya makruh, artinya boleh dipakai untuk sholat, dianggap sudah bersih, tidak najis lagi. Kedua, kalau warna nak ganti, bau masih, tangan kita warna nak ganti lagi. Ya, maaf terasa pun nak ganti dasar, cuma bau masih, misalnya bau ya. Dihukumkan makruh, dimaafkan. Tapi kalau dua ekor bergabung, rasanya dekati, tapi bau satu warna masih dianggap masih najis, walaupun rasanya lagi. Nah, yang sebenarnya rasa kalau tadi dewean itu makruh, tapi kalau rasa menjadi makruh. Bau dekati lagi, warna dekati lagi, tapi yang rasa itu masih rasa. Hukumnya masih najis, karena rasa berat. Sekali lagi, kalau tersisa cuma warna, makruh, mana makruh ada dimaafkan. Yang tersisa cuma bau, itu makruh. Tapi kalau yang tersisa warna tidak dimakruh. Kalau bergabung dengan dua ini tidak dimakruh. Bau dengan warna maksudnya sudah hilang. Jadi apa yang dicuci kan? Boleh kita gunakan. Di antaranya untuk menghilangkan bau itu yang paling efektif. Kalau kita lakukan sekali, masya Allah, banyak deterjen, banyak sabun segala macam. Tanah itu di antaranya paling gampang. Tanah itu cepat hilangkan. Tanah itu cepat hilangkan kotoran atau bau yang ada di tangan. Sudah itu cuci, ada itu kemudian untuk pakaian seperti tadi dibersihkan. Lalu masalah karpet di sini kita lihat di rumah itu lembaga, barulah mentang karpet baru pemadani, ya mentang dari semua saya. Lagi itu lakban itu dunia jadi biasa bisa apa ya? Tahu itu kucing atau ada kucing, mana nih tidak usah pakai pemadani mau kecampur siang malam tidak usah. Caranya bagaimana? Gampang. Ya, jadi macam karpet inilah. Mana yang bisa dibilang? Oh ini kita angkat itu karpet, tampung makin apa? Atau baskom untuk menampung itu. Isi karpet itu selanjutnya itu sudah terus ke bawah, sudah bersih. Cuma nyilangnya dalam landasan aja yang tidak dibanding bawah karpet. Jadi kan makanya agak tinggi. Ini gampang. Mungkin kalau ada gampang kan juga. Ini saya karpet ini lah gampang. Mana buat gambar? Ya, paham. Ini karpet, kita ada najis, angkat karpet. Langgar-langgar mesin banyak gitu. Angkat, masuk ke wadah itu dia agak tinggi. Jangan yang cepetnya, nampan cepet jangan agak tinggi. Agak tinggi,
masuk ke bawahnya. Kalau kira-kira posisi najis tadi itu di tengah-tengah. Kemudian tekan sedikit, ditekan. Ditekan tengah-tengah jadi biar kalau kita punya balik tidak lagi jadi turun ke bawah terus. Nah ini dilakukan setelah diangkat najisnya. Itu kemudian kucing buang air besar. Ada air kucing, jangan masuk, sehingga angkat dulu dari kucing ini. Tidak ada prosesnya sedikitnya susah bersihnya, baru itu proses seperti tadi. Itu gampang, boleh tampol macam ini, tekan pakai kayu atau pakai tangan juga apa-apa bisa diangkat kucing gitu, atau pakai kayu, tekan. Jadi posisi dia mendung ke bawah, posisi dia mendung ke bawah ini, siram pelan-pelan sambil diaduk-aduk masak jadi memang sikat pelan-pelan pakai kayu tadi. Sampai ketus sekali, sudah ketus, sudah siram lagi, 2 kali, 3 kali, sudah salah nanti dipilih atau boleh kalau kita langsung tadi emberi pelan-pelan. Nah, emberi pelan-pelan, apakah cuma kalau tunjuk ruangan ini lebih kering. Kalau kering lagi, sudah tahu orang, tujuan, kering, tak banyak tulis, masalah, jawab, masalah. Ini pengalaman kita juga. Jadi tidak usah itu karpet atau kencing atau lukis atau macam kita ini susah. Jadi itu pun pakaian apa yang buat kita kau tidak kadang-kadang tadi makin mengenal baru apa di ujung bagian mengenal tadi ada darah yang mau gendam gitu. Gara-gara jangan di situ bahaya. Bukan gara-gara jangan di situ. Kemudian terakhir ukuran di situ apa? Ukuran di situ ini yang dimaksud boleh jadi kalau ada darah cuma darah. Darah kalau najis kencing, najis muntah, najis nanas sebagian orang termasuk bukan seperti darah tapi banyak nanas tidak. Najis apalah selain darah itu kalau sedikit tes kena itu najis tak boleh buat selain tapi kalau darah ada sedikit kecilnya kalau tidak ada besar dari itu apa ya kecil ukuran baju lebih kecil dari itu lah, langsung kecil macam wayang kecil halus. Nah itu dimaksud tidak apa. Tapi kalau sitok kecil dan ada 10 banyak, ya sedikit. Ya ada sitok bukan nyamuk, nyamuk mati bangkit ada kaki, tinggalnya dari tak saya balik ke rumah. Cuci kalau mandi dan cuci sudah kalau cuci ekor basah sedikit, apa bawa sebenarnya mampu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah jadi kita sambung lagi penjelasan mengenai najis ini. Dalam kelas yang akan insyaallah ada bentuk sesuatu yang berbeda